Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tafarrada bil kamal wal jalal wal 'azamati was sultan. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu ila kaffatil insi wal jan, faballagha risalat rabbih wa bayyana lahum ghayatal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin alladhi afdalu mu'jizatihi al-Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih hatta nasharul adla wal amna wal iman. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wahdharul ma'asiyah fa innalaha atharan sayyi'an 'alal 'asi wa 'alal makan wa jami'i ahlil buldan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa maksiat ini punya pengaruh yang sangat buruk kepada pelakunya. Maka dari itu jauhilah maksiat, karena pengaruh buruk maksiat ini akan menimpa orang yang melakukannya. Tempat di mana dilakukan maksiat itu, bahkan seluruh penduduk negara atau daerah dilakukan maksiat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara akibat buruk yang paling pokok dari perbuatan dosa maksiat adalah: pertama, maksiat akan mengurangi rezeki, menyulitkan pelakunya mencari kebutuhan hidup dan sandang pangan. Hal ini sebagaimana tercermin hadis riwayat Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya juz 37 halaman 110. An Salban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ajda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Artinya Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba itu terhalang dari rezekinya sebab dosa yang diperbuatnya. Kedua, akibat buruk yang ditimbulkan dosa, maksiat akan menjadi penyebab turunnya musibah yang akan menimpa pelaku maksiat tersebut. Musibah ini bisa berbentuk sakit, kecelakaan, keresahan, kesusahan, kerugian dalam usaha, dan musibah-musibah yang lain sebagainya. Hal ini tegas Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba. Maka masing-masing mereka kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Wa minhum man akhadathu sayhah, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang menggelegar. Wa minhum man khasafna bil ardh, di antara mereka ada yang kami benamkan, tenggelamkan di dalam perut bumi. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di lautan. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menzalimi, menganiaya mereka pelaku dosa, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan juga perlu kita ingat serta catat, bahkan akibat buruk maksiat itu bisa juga menimpa orang-orang dan masyarakat di sekitar pelaku maksiat tersebut. Hal ini
Sebagaimana hadis riwayat Al-Imam Ahmad wa Tabarani, diriwayatkan an Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Ummi Salamah istri Rasulullah, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu azza wa jalla bi'azabin min indihi. Rasulullah bersabda, apabila maksiat telah terang-terangan melanda umatku secara merata, maka Allah meratakan azab kepada mereka. Bagaimana tatkala maksiat justru dilakukan dengan atas nama mensyukuri suatu nikmat. Ummi Salamah bersabda, Ummi Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ama fihim yauma idzin unasun salihun? Ya Rasulullah, tidakkah di antara mereka saat itu masih ada orang-orang yang baik? Qala bala. Rasulullah menjawab, iya, betul. Masih ada orang-orang yang tidak ikut melakukan maksiat. Qalat fa kaifa yusna'u laik? Apa yang diperbuat untuk mereka? Sayyidah Ummi Salamah bertanya kepada Rasulullah. Qala yusibuhum ma asaban nas, akan menimpa kepada mereka musibah, azab yang diturunkan Allah kepada seluruh manusia. Summa yasiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwan, akan tapi kelak ketika dikembalikan kepada Allah di hari akhir, di hari kiamat, mereka akan mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang lebih menakutkan, yang lebih kita khawatirkan, dampak buruk perbuatan maksiat tidak hanya menimpa manusia tatkala di dunia saja, melainkan akan juga berlanjut sampai kelak di akhirat. Na'udzubillah, pelakunya diancam dimasukkan ke neraka jikalau semasa hidup belumlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah jelaskan dalam surat Al-Jin ayat 23, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya ia akan mendapatkan azab neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai seorang muslim yang hakiki, kita berkewajiban untuk menjaga diri kita, mengajak keluarga dan masyarakat sekitar untuk meninggalkan maksiat semaksimal mungkin. Karena Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, kullu ummati mu'afan, semua umatku akan diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala, illal mujahirina, kecuali orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa maksiat. Bagaimana jika maksiat dipertontonkan? Bagaimana jika maksiat diviralkan? Tentu sangat-sangat menakutkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua menyadari bahwa salah satu sebab turunnya berbagai musibah yang ada tidak ada lain, itu adalah akibat perbuatan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kita untuk dapat melaksanakan semua ketaatan dan bisa meninggalkan semua kemaksiatan yang Allah larang. Amin amin ya rabbal alamin. Mengatakan khaf min wujudi ihsani ilaika wa dawami isa'atika ma'hu ayyakuna istidrajan laka sanastadbiduhum min haitsu la ya'lamun. Hendaknya engkau merasa takut jika engkau merasa selalu mendapatkan karunia nikmat dari Allah Ta'ala, sedangkan engkau masih tetap saja melakukan perbuatan maksiat kepadanya. Jangan-jangan sesuatu yang kau anggap karunia nikmat sebenarnya itu adalah istidraj. Apakah istidraj? Proses pembinasaan, penghancuran secara perlahan yang orang yang diazab ini sampai-sampai tidak merasa dirinya diancam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun,
akan aku binasakan pelan-pelan mereka pelaku dosa dengan jalan yang mereka tidak mengetahuinya, tidak merasakannya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, menganiaya, menzalimi dirinya, kemudian ia bersimpuh mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia akan mendapati Allah, Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu was-sami'ul 'alim.